Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang nilai optimum fungsi objektif dengan uji titik pojok. Oke. Nah, di sini saya sudah menuliskan langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum fungsi objektifnya. Yang pertama yaitu dengan menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diketahui. Kemudian yang kedua dengan menentukan semua titik-titik pojok pada daerah penyelesaiannya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu dengan mensubstitusikan setiap titik pojok ke fungsi objektif yang diketahui, dan step yang terakhir atau langkah yang terakhir itu adalah kemudian kita akan bisa menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Nah, biar lebih jelas kita akan membahas contoh soal. Nah, di sini soalnya adalah tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif fx, y sama dengan 50x plus 40y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan x plus 2y kurang dari atau sama dengan 10, 3x plus y kurang dari atau sama dengan 15, di mana x-nya itu lebih dari atau sama dengan 0 dan y-nya lebih dari atau sama dengan 0, di mana x dan y-nya itu adalah elemen bilangan real. Oke, langsung kita mulai aja ke langkah yang pertama dulu atau step 1. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaannya berarti kita harus gambar grafiknya dulu. Nah, kalau mau gambar berarti kita harus menentukan titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y dari kedua pertidaksamaan. Nah, kita tulis dulu untuk pertidaksamaan yang pertama itu kan X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 10. Nah, kita buat jadi X plus 2Y sama dengan 10. Kita pakai bantuan tabel X, ya jadi di saat X-nya itu 0, berarti Y-nya itu berapa? 5. Nah, di saat Y-nya 0, X-nya itu adalah 10. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua itu adalah 3x plus y kurang dari atau sama dengan 15. Nah, kita buat jadinya 3x plus y sama dengan 15. Kita pakai bantuan tabel juga. Nah, x y di saat x-nya itu 0, berarti y-nya itu 15. Kemudian di saat y-nya itu 0, x-nya itu 5. Nah, untuk kalau yang pengen tahu cara detailnya ini, di video sebelumnya yang judulnya program linear ya. Jadi untuk step pertama di sini kita nggak jelasin secara detail karena ini masuk di bab program linear yang awal-awal itu. Oke, setelah itu kita akan gambar dulu grafiknya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, dan di sini titik misalkan titik 0,0-nya. Nah, kemudian kita gambar untuk pertidaksamaan yang pertama itu titik yang pertama adalah 0,5. 0,5 berarti kira-kira di sini. Kemudian titik yang kedua 10,0. Berarti kalau 10,0 kira-kira di sini. Nah, kemudian kita tarik garis. Nah, ini berarti untuk pertidaksamaan yang pertama yaitu X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 10. Sekarang kita gambar untuk pertidaksamaan yang kedua. Titik yang pertama 0,15 berarti kira-kira di sini. Nah, kemudian titik yang kedua 5,0. Berarti kalau 5,0 kira-kira di sini. Sama ini kita juga tarik garis. Seret, enggak lurus ya. Kemudian pertidaksamaannya ini adalah 3x plus y kurang dari atau sama dengan 15. Nah, daerah penyelesaiannya gimana? Di sini. Oke. Kenapa kok bisa di sini? Nah, ini juga nggak kita jelasin detail. Pokoknya ini step pertama udah kita jelasin detail di video yang sebelumnya atau materi sebelumnya, judulnya program linear. Jadi di situ sudah diterangkan secara detail cara menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linear, kemudian untuk menentukan daerah hasil di grafiknya sudah kita terangkan. Oke, setelah kita menggambar ini, sekarang kita bisa tentukan grafiknya. Grafik. Kita bisa menentukan titik pojoknya.
titik pojoknya mana aja. Tadi kan daerah hasilnya ini, berarti titik pojoknya itu adalah, misalkan kita kasih nama ini O, nah ini A, B, kemudian C. Oke, jadi di sini itu kita sudah bisa menemukan titik pojoknya yaitu O, A, B, C. Cuman di sini yang belum diketahui titiknya adalah titik B ya. Nah, untuk menentukan titik B-nya kita pakai metode eliminasi substitusi. Siapa yang dieliminasi substitusi? Persamaan ini X plus 2Y sama dengan 10 dan 3X plus Y sama dengan 15. Nah, ini untuk menentukan titik B atau titik potongnya. Oke. Sekarang kita eliminasi X plus 2Y sama dengan 10. Kemudian 3X plus Y sama dengan 15. Oke, kita samakan dulu. Ini dikali 3, yang ini dikali 1. Berarti jadinya 3X plus 6Y sama dengan 15. Terus yang ini tetap berarti 3X plus Y sama dengan, oh kok ini 15 ya? Ini 30, maaf. Ini 30, nah ini 15. Oke, setelah itu dikurangi. Berarti jadinya 5Y itu sama dengan 15. Berarti nilai Y-nya itu sama dengan 3. Kemudian nilai Y-nya ini kita substitusikan ke salah satu persamaannya. Boleh pilih, misal kita ambil X plus 2Y sama dengan 10. Berarti jadinya X plus 2 dikali 3 itu sama dengan 10. Berarti X plus 6 sama dengan 10. Nah, X-nya itu berarti 4. Jadi ketemu titik B-nya itu adalah berapa? 4,3. Oke. Berarti untuk step 2, titik-titik pojoknya sudah ketemu. Titik-titik pojoknya itu siapa aja? Titik O tadi 0,0. Kemudian titik A itu 0,5, kemudian titik B 4,3, dan yang terakhir titik C itu adalah 5,0. Oke. Kemudian sekarang kita masuk ke step 3. Step 3 di sini. Nah, step 3 tadi apa? Mensubstitusikan semua titik-titik pojoknya ke dalam fungsi objektif. Kita tulis dulu fungsi objektifnya apa? Fx, Y sama dengan 50x plus 40y. Oke, kita substitusikan satu-satu. Pertama titik O 0,0. Kalau Fx, Y-nya itu sama dengan 50x plus 40y, berarti jadinya adalah, kalau F 0,0 berarti jadinya 50 dikali 0 plus 40 dikali 0. Berarti hasilnya jelas 0. Oke. Sekarang titik yang kedua, titik A itu 0,5. Berarti kalau Fx, Y sama dengan 50x plus 40y, berarti kalau F 0,5 itu jadinya 50 dikali 0 plus 40 dikali 5. Berarti jadinya berapa? Ya, 200. Kemudian titik yang ketiga, titik B, itu 4,3. Berarti kalau Fx, Y sama dengan 50x plus 40y, berarti kalau F 4,3 itu jadinya adalah 50 dikali 4 plus 40 dikali 3. Berarti jadinya 200 plus 120 sama dengan 320. Yang terakhir titik C 5,0. Berarti kalau Fx, Y 50x plus 40y, kalau F 5,0 berarti jadinya 50 dikali 5 plus 40 dikali 0. Berarti hasilnya berapa? 250. Nah, sekarang kita sudah masuk ke step yang terakhir. Nah, step yang terakhir kita setelah mensubstitusikan semua titik pojok ke fungsi objektifnya,
kita tinggal lihat nilai minimum sama nilai maksimumnya. Dari keempat angka ini, hasil ini, kita bisa lihat nilai terendahnya 0. Berarti ini, dia 0 itu adalah nilai minimum. Kemudian, dari 4 angka ini, nilai tertingginya adalah 320. Berarti dia nilai maksimum. Berarti kesimpulannya adalah nilai minimumnya 0 di titik 0,0 dan nilai maksimumnya itu adalah 320 di titik 4,3. Jadi seperti itu ya stepnya. Sebenarnya gampang. Yang penting mulai dari step 1 sampai step terakhir harus benar-benar paham. Kuncinya di step 1 dulu, kuncinya di step 1 dulu. Kalau misalnya memang belum paham di step 1, berarti harus lihat materi dulu yang awal, karena ini kunci yang nomor 1 atau langkah 1 ini kunci awal untuk meneruskan ke step selanjutnya. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.